Oke, baik ya teman-teman sekalian dimanapun kalian berada ya. Nih ya kita akan membahas tentang kondisi Mas Agus yang drop. Ya, Farhad Abbas sebut Agus dan istri hampir bundir. Tenopi gerak cepat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Waalaikumsalam Bunda warahmatullahi wabarakatuh. Novi. Gimana Selamat kabarnya? malam, Mas Denny. Alhamdulillah, Mas Denny semoga Ya, sehat luar selalu ya. biasa ya. Oke. Ya, kita masih diberikan kesehatan dan bertemu dengan teman-teman semua yang mungkin satu suara mendukung Teh Novi ya, Ya, teman-teman ya. Ya, begitu Bunda. ya, Ya, kenapa sih kita harus mendukung Teh Novi Bunda? Coba lah sebelum kita bahas tentang Mas Agus drop ini mau bundir. ya. Ya, Silakan tentunya Bunda. kita tahulah Teknopi itu seperti apa ya. Kalau menggalang dana Ya, itu orangnya tulus gitu ya, orangnya tulus, tidak ingin mengambil sepeser pun dari donasi-donasi yang ada. Dan itu udah banyak ya. saksinya, nggak satu dua gitu ya. Siapapun yang Oke. minta tolong itu pasti akan dibantu semaksimal mungkin Oke. dan nggak minta imbalan ataupun ucapan terima kasih. Teknopi nggak pernah minta itu ke orang-orang yang ditolongnya. Itu orang yang tulus tadi saya bilang. Oke Bunda. Bunda, tadi saya ada dapat status nih dari Bang Farhad Abbas ya yang terkait dengan sindiran-sindiran ke sosok Teh Novi ya. Betul. Teh Novi ya terkait dengan donasi Bunda. Ini saya bacakan biar nggak datangnya fitnah. Ya teman-teman ya. Nah, ini dia ada ngeposting nih dari Farhad Abbas official Bunda di Instagram. Ya, dia menuliskan, "Hai Nyonya Yayasan Bodong, kamu itu siapa? Siapa keluarga kamu? Di mana rumah kamu? Saya sudah dapat rekam jejak donasi Semeru, donasi Om dan lain-lain. Mana bukti bapak kamu di operasi mata? Audit dari awal main medsos dan penggunaan rekening siapa aja sebelum ada rekening yayasan di audit," kata Farhad Abbas Bunda. Ya. Ya jadi sini mungkin kategorinya apanya yang bisa disampaikan sama Bang Farhad Abbas kemungkinan dia sudah punya bukti Bunda. Ya. Tapi buktinya ini saya bilang masih sebatas apa ya? Kayak burung-burung berbicara apa namanya itu? Bisikan-bisikan burung gitu. Rumor Kenapa kan? saya bisa Ya. Iya, kenapa saya bisa bilang gitu? Ya kategorinya ini kalau masih bisikan burung kan jatuhnya fitnah ya Bunda. Dibilangnya kemana donasi Semeru, eh, kemana akhirnya, kemudian donasi-donasi lain gitu. Ini kan kenapa saya bilang masih sebatas rumor dan dia nggak berani langsung belak-belakan karena di sini ada kata di awal di mana dia menyebut Teh Novi itu dengan nama Nyonya Yayasan Bunda. Ya. Mungkin. Iya, kenapa nggak Novi langsung Iya. gitu? Berarti kan ini dia Dia takut mencemarkan ragu. nama baik, Iya, ya kan? dia ragu sendiri. Ragu. Dia ragu sendiri Setuju nggak sih dan Bunda? nggak yakin. Ya, saya setuju. Jadi di sini Iya, Bang Farhad itu dia ragu dan nggak yakin juga akan tuduhan-tuduhan ya, yang akan dilontarkan. Sekarang kalau pengacara yang membela Teknopi bilang, apa korelasinya, apa urgensinya, apa hubungannya dengan kasus ya, Agus? Kenapa yang seperti iya, itu dipertanyaan nggak ada hubungannya sama kasus Agus loh? Apa-apa itu kan kalau di ranah iya. pengadilan itu kan harus yang sinkron. Nah, itu nggak ada Sinkron dan hubungannya. masuk akal, buktinya jelas, tidak Itu. hanya sekedar katanya-katanya ya Iya, Bunda makanya ya. kan Harus ada kita buktinya kita kan juga di gitu. sini jangan sampai apa ya seolah kayak suuzon, kemudian kita menuduh. Karena Ya, kalau tanpa bukti kita ini bisa dilaporkan itu fitnah, apapun tuh harus ada bukti. Kita ya, ngomong ada makanya dia bukti. buat nama Nyonya. Iya Bunda, Nyonya. makanya dia buat namanya Nyonya Yayasan. Nyonya yayasan nggak mau lagi kan sebutin nama. Ya itu kan dia ragu sendiri. Nggak tahu, aku heran ada Heeh. beberapa status yang dia buat di Instagramnya pada hari ini yang aku jadikan konten Bunda. Iya. Dan itu semua dia nyebut Teh Novi itu sebagai Nyonya Yayasan gitu. Iya, ya itulah Yang saya pandang ya, yang ragu. saya pandang itu adalah sebuah dalih supaya dia nggak dituntut pencemaran nama baik. Iya, Ya, kalau dia punya bukti, ngapain harus takut gitu tuh Bunda? benar. Iya. Kenapa harus nyebut Nyonya gitu? Kenapa nggak langsung inisialnya aja gitu? Betul. Kalau menurut saya sih dia sangat-sangat menjaga langkah dia Bunda. Iya, Gitu. dan karena ini memang bukan masalah yang ringan ya. Ini bukan masalah yang ringan karena tahu sendiri kalau yang di samping-samping atau yang melindungi Teknopi itu orang se-Indonesia loh ya. Jadi siap-siap Iya, aja benar gitu sekali. loh. Apalagi kalau dilihat Iya. dia membela keluarga Agus gitu loh yang sudah
Dalam artian di Benar. sini, ya kita tahulah drama-dramanya seperti apa dari awal ya kan. Dari awal tuh drama-drama Oke, baik. dari keluarga Agus ini sudah bikin orang-orang Iya. jengkel gitu loh. Ketambahan lagi kenapa yang tertuduh jadi Teh Novinya gitu. Terus sekarang kok kalau fakta itu Oke. harus terbalik, itu istilahnya Bang Oke. Farhad Abbas lama-lama ngeper juga deh ya kayaknya gitu. Nggak ragu-ragu lah, ragu. Oke, dengan Bunda. tuduhannya. Oke, Bunda, mari kita sekarang bahas ke topik yang kita Oke. mau bahas, Mm-mm. yang memang paling ditunggu-tunggu ya gitu, Mm-mm. terkait dengan kondisi Mas Agus. Ya. Bunda, ini dikabarkan ya langsung dari mulutnya Mm-mm. dari Bang Farhad sendiri, Ya. sosok pengacara yang saya hormati, Bunda, yang Ya. luar biasa gitu. Tapi kadang ada aneh-anehnya. Ya. Gak apa-apa ya. Namanya juga orang berhak untuk mencari kesenangan ya Ya. pribadinya. Nah, jadi gini Bunda, ini kondisi Mas Agus katanya drop. Ya, sebut Agus dan istri hampir mau bundir gara-gara kasus donasi ini. Bunda, menurut Bunda kayak mana? Dan apa sih yang harus dilakukan sama Teh Nopi gitu? Kan ini Silakan, Bunda. kalau saya melihat dari awal itu kan Mas Agus itu sudah depresi duluan ya. Belum ada apa-apa itu sudah Mm-mm. dia ada depresi dan ada goncangan gitu loh dalam psikologisnya. Nah, kalau orang depresi itu kan otomatis labil gitu loh. Otomatis labil. Apalagi istri dan keluarganya di sini kan juga mungkin sama-sama lelah ya, sama-sama lelah, sama-sama capek. Terus kemudian jadinya nggak terkontrol apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan itu nggak terkontrol. Sebenarnya tujuan mereka itu untuk mencari pembelaan gitu loh, untuk mencari pembelaan. Iya. Tapi fatal akibatnya, apalagi kalau menyangkut yang dijelek-jelekin itu Teh Nopi. Sudah tahu sendiri Teh Nopi ini walaupun diaudit dia nggak akan takut ya kan, walaupun dia misalnya harus diperiksa lah siap oleh KPK lah apalah, dia nggak akan pernah gentar karena yaitu tadi Teh Nopi ini Oke. semua orang tahu tidak pernah mengambil sepeser pun uang donasi. Oke. Itu catat di Oke, Bunda, di Bunda garis bawahin. di garis bawah ya benar. Bunda, kata bundir ini kan, kenapa sih Agus drop sampai kata Farhad katanya mau bundir nih, baik itu istri ya Mbak Elmi dan Mas Agus. Loh, kalau saya berdasar pengalaman saya dan ya saya googling gitu ya Bunda ya, Iya. Depresi bisa jadi faktor ya orang untuk melakukan bundir, satu ya Bunda. Iya. Dan apakah Mas Agus ya kan yang perlu dipertanyakan, apakah Mas Agus itu memang depresi atau gimana gitu? Ini kan harus dipertanyakan gitu. Ketiga Bunda, nah di sini kasus bundir itu biasanya terjadi karena tidak ada lagi orang yang percaya gitu, krisis kepercayaan, dan tidak ada lagi orang yang peduli gitu kepada dia. Jadi dia karena nggak ada orang untuk mendengar keluh kesahnya dan dia merasa seorang diri di dunia ini, maka itu bisa terjadi hal-hal seperti itu. Itu inti dari kenapa orang sih bundir gitu, karena tidak ada orang untuk memberikan solusi ya, tidak ada orang untuk jadi teman curhat. Biasanya gitu Bunda ya. Ya. Merasa semua orang itu udah nggak peduli sama dia. Itu sih Buntu awal iya, kebuntuan yang bisa menyebabkan orang tuh jadi bundir. Nah, kasusnya si Agus ini kok bisa dia mau bundir sementara ada Farhad Abbas yang baru bergabung yang membuat dia menggebu-gebu untuk melaporkan Teh Nopi. Kemudian ada Wawa yang terus memberikan semangat sama dia, begitupun istri yang kemarin pada podcastnya Bang Densu menggunakan kalung emas Bunda, baru beli loh, gak mungkin kan, baru beli banyak, cantik dipakai, tiba-tiba mau rencana bundir. Pandangan Mbah Bunda kayak mana sih? Aku jadi mau ketawa sendiri nih. Kalau menurut saya ini nengok berita-berita kayak gitu. Loh. Complicated itu rumit. Complicated ya, rumit ya Bunda. Mungkin di balik layar ya. Karena menurut saya nih, mungkin di balik layar Farhad tuh udah bilang bahwa sebenarnya ini lemah, membela dia itu sebenarnya pihak yang lemah. Jadi mungkin di balik layar itu si Farhadnya tuh bilang sama si keluarga Agus bahwa sebenarnya aku belain kalian ini sebenarnya lemah loh. Pertaruhannya ini nama baikku juga, karirku juga, karena lemah banget, banyak cacat celahnya. Jadi di sini mungkin bukti-bukti ini mentah, mungkin bisa jadi aku akan istilahnya meletakkan atau nggak akan melanjutkan. Nah, mungkin kata-kata di balik layar itu yang membuat Agus nih pusing. Iya, kita
Bunda, di balik layar itu sangat misterius Bunda. Antara Mas Farhat ya dan Mas Agus ini sangat misterius. Bunda setuju nggak? Sangat misterius. Kalau itu diungkapkan, Labil. ya kalau itu diungkapkan ke media pasti buat geger satu planet Indonesia, terutama netizen tanah air ya, yang suka nyinyir, yang suka bener nih, ya ngomongnya suka bener gitu. Nah, gini ya Bunda ya. Jadi kalau dibilang drop, aku rasa kalau memang itu benar adanya, memang Mas Agus drop itu adalah apa yang ia buat sendiri Bunda. Kenapa saya bilang gitu? Loh, orang dia yang memutuskan bersama Farhat Abbas untuk melaporkan Teh Novi. Ya, dia yang membuat kericuan ini semakin panjang. Bukankah pada saat terakhir kali podcast dekat Denso, permasalahan donasi ini sebetulnya sudah selesai, ya. Cuman mungkin saya melihat di sini kemungkinan ya Bunda, sosok Mas Agus pinginnya itu langsung semuanya dipegang langsung, sudah nggak usah lagi ada masalah pengobatan gitu sih menurut aku ya. Jadi ya seperti itulah Bang Denian. Jadi kalau saya merasa si Farhat ini juga sebenarnya nggak percaya diri, alias sebenarnya setengah hati juga lo ngurusi ini gitu loh. Setengah hati juga kan dia nggak yakin akan memenangkan ini gitu, karena bukti-bukti mungkin mengarah bahwa akan mentah gitu loh. Jadi mungkin ini yang disampaikan Bang Farhat yang membuat Agus dan keluarganya akhirnya wah gimana nih kalau Farhat meletakkan masalah ini, siapa yang membela nih gitu. Bunda, apa yang Bunda bilang itu bisa jadi ada benernya ya. Kenapa? Kalau dia nggak yakin akan menang, itu saya mungkin bisa katakan iya, mungkin benar. Kenapa? Karena di statusnya Bang Farhat Abbas, dia tuh seperti mengolok-olok menjatuhkan psikolognya Teh Novi gitu. Seperti mulai dari, mungkin saya mohon maaf ya kalau salah misalnya, mungkin drama mau bundir ini adalah suatu drama supaya Teh Novi itu luluh ya. Kemudian drama pelaporan ya, bisa saja dilaporkan, tapi ya mungkin kalau untuk P21 berkas lengkap dan lain-lain mungkin itu nggak sampai situ mungkin ya, walau alam ya teman-teman. Nah jadi ada pandangan saya yang tersirat, yang saya katakan di sini tujuannya ini untuk donasi sih Bunda, agar kembali sepenuhnya ya. Jadi hal-hal yang aneh ini ya terjadi, termasuk pemberitaan pada hari ini adalah kabar bundir. Itu hanya agak aneh bisa sih ya, dibuktikan ya dengan tes deteksi kebohongan. Udah gitu aja, itu drama apa enggak. Lie detector Bunda. Iya, masalahnya lie kan detector. Orang itu kan gampang lah ngomong, siapapun juga ngomong bundir kalau kepepet. Dia kan bundir kalau kepepet gitu. Bunda. Iya, termasuk sound yang viral Bunda harus di lie detector ya Bunda. Iya. Sound yang viral Mas Agus. Iya. Agus sedih banget, sedih. Gitu harus dites ya Bunda. Apakah itu betulan memang sedih atau tuluskah atau ya tuluskah? Kita tuh gak bisa loh kita menilai orang itu tulus apa enggak, bener apa enggak. Karena kan sekarang udah zaman canggih, yang ngerti tuh alat deteksi kebohongan sama psikolog, dari gestur ya kan, dari gestur, tatapan mata, gerak bibir, apakah ketahuan? Apa itu orang itu ngomongnya tulus, apa gimmick kan kita nggak tahu gitu loh. Jadi itu tadi kalau ditanya itu benar nggak sih mau bundir, itu benar nggak sih depresi, itu iya buktikan aja lah dengan deteksi kebohongan, buktikan aja lah dengan psikolog gitu aja. Karena daripada kita nanti jatuhnya fitnah lagi kan gitu. Benar Bunda. Bunda, ini kita dengar tanggapan dari netizen ya terkait dengan sosok Mas Agus yang dikabarkan mau bundir bersama istrinya Allah ya. Semoga Allah tidak memberikan hidayah dilakukan ya. Kalau drama-drama aja dibolehkan ya Bunda ya. Kalau drama boleh ya Bunda ya. Drama. Tapi kalau untuk dilakukan jangan ya Mas Agus gitu ya. Jangan ya Mas Agus. Nanti sedih banget orang yang sayang sama Mas Agus gitu ya. Beneran jangan. Ya, jadi ini Bunda dari Nur Hayati katanya Mas Agus tuh bermuka dua. Kemudian dari teman kita lain ada Naura ya. Kakak guling, aku lihat dramamu Gus. Wak. Kemudian dari Dian ya, Mbak Dian ya. Bundir beli racun di online. Minta tolong Wawa
buat CO di Tokped atau Shopee kan Agus nggak bisa lihat. Ya udah sana bundir deh, bareng deh sama wawakmu. Astagfirullah, jangan ya Mbak ya, jangan. Nanti kita merindukan sosok Mas Agus loh, kan gitu. Masa uangnya nanti cair ke istrinya ataupun ke wawaknya kan? Yang sakit siapa, yang menikmati siapa gitu ya kan, yang sakit siapa, yang menikmati. Di situ kan kemarin ada sosok perempuan yang pembela wanita itu, terus fungsinya apa kalau nggak bisa meredam emosi mereka? Timnya Mas Farhat ya Mbak? Iya, yang pakai jilbab, yang pakai jilbab itu loh, yang mbak yang pembela biasa perempuan itu Bunda. Kalau memang pembela-pembela yang ada di tim-timnya untuk menyuarakan kemenangan itu biasa. Biasa sih kalau menurut aku. Ya benar atau salah ya tetap dibela kan, makanya tadi saya bilang gitu. Ya Bunda, mungkin terkait kasus Bundir mudah-mudahan ini nggak terjadi. Semoga ini hanya sebuah drama ya Bunda ya. Semoga Teh Nopi bisa luluh hatinya dari drama ini. Itu kan harapannya ya Bunda. Harapannya, tujuannya supaya uang itu kembali ya. Iya, harapan dan tujuannya. Iya, walaupun memang walaupun cepat atau lambat memang uang itu pastinya akan diserahkan pada si Agus. Cuman Agus ini dasarnya nggak mau sabar itu sih ya teman-teman. Udah telanjur dapat duit, megang duit sebanyak itu, jadi udah hilang ya kesadarannya gitu. Dan itu tadi, lupa dia mau berobat. Dia pasti gitu. Juga secara feeling si Mas Agusnya juga merasa bahwa ini bisa jadi lama-lama Farhat angkat tangan nih gitu. Gimana nih, siapa lagi yang belain gitu? Pakai apa lagi nih? Kalau nggak dapat duit ya angkat tangan Bunda. Tapi kan katanya ikhlas ya. Walau alam lah, mudah-mudahan ya Mas Abbas Farhat Abbas itu ikhlas. Sampai kelibet. Oke mungkin Bunda kita lanjut di part berikutnya. Buat teman-teman, kita doain Mas Agus tidak bundir. Amin. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.